حبيبنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والمعارج دافع البلاء والوباء والمرض والغلاء جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين والشفيع الثقلين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, lantunan puja dan puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat bersandung salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan izin beliau kita dapat tahu agama. Dengan perjuangan sahabat beliau kita mengerti tentang hari akhir, dan dengan ajaran Islam kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita dapat menjadi manusia seutuhnya. Karena sebelum Islam datang banyak terjadi huru-hara, fitnah dan perbuatan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Yang kami hormati dan yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kami, para alim, ulama, kiai, tebu-tebu yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa cinta dan rasa hormat kami kepada beliau, dan juga aparat, bapak-bapak kecil, bapak dandim, dan bapak polsek ataupun jajarannya, yang semoga kita selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya kami di sini ingin mengulang kaji makna tentang apa itu kematian. Mungkin kematian ini kalau kita tidak menghayati seperti cerita ataupun kisah yang mungkin terkadang kita lupakan dan terkadang kita lalaikan. Namun hakikatnya itu perkara yang paling sangat agung, perkara yang sangat dahsyat, yang mana setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya. Apa tentang kematian tersebut? Kematian ialah suatu perpisahan seorang hamba kepada sang pemilik. Kematian akan memutuskan segala kenikmatan. Dengan adanya kematian akan memisahkan seorang raja beserta kekuasaannya. Dengan adanya kematian akan menjerat ratapan dan
penyesalan yang tiada arti. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun." Isma syi'ta, engkau boleh hidup sesuka hatimu, tapi ingat, engkau akan mati. Engkau akan menjadi calon jenazah. Engkau akan menjadi calon bangkai yang tiada arti. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Nasihat yang kedua, berbuatlah sesuka hatimu. Terserah mau amal yang bagus ataupun amal yang buruk. Fa innaka majziyun bih. Engkau pun yang akan mendapatkan daripada pembalasan setiap amal yang kamu kerjakan. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Berkasih sayanglah kalian, saling mencintailah kalian terhadap siapa yang kalian ingin dicintai. Tapi ingat, fa innaka mufariquh, kalian akan dipisahkan dari orang-orang yang kalian cintai. Ini nasihat daripada malaikat Jibril alaihissalam. Kalimat yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Jadi kita suruh memilih. Hidup ini salah satu pilihan. Mau berbuat baik karena kita tahu hidup kita itu cuma sekali, silahkan, alhamdulillah. Kita mau berbuat jahat, itu pun pilihan demi kita. Kita yang akan membalas dengan apa-apa karma yang telah Allah berikan kepada kita. Nasihat yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Kita disuruh untuk saling mengasihi, mencintai kepada siapapun yang mau kita kasihi. Tapi perlu kita ingat, fa innaka mufariquh, kita akan dipisahkan dari setiap apa-apa yang kita cintai. Nasihat yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesuka hatimu, tetapi ingat, engkau yang akan mendapatkan balasan. Perjalanan manusia begitu panjang. Sekiranya umur bapak-bapak kita hitung dengan hitungan hari, maka akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita makan menjadi kotoran yang tiada berguna. Yang kita cari akan kita tinggalkan. Namun yang kita titipkan ke tempat pengajian, ke yayasan, ke masjid, wakaf-wakaf jariah, itulah yang hakikatnya akan kita bawa. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mulk juz 29, mungkin ketika kita membaca tafsir, kita akan bingung, Pak. Karena kalimat tersebut mengutamakan kehidupan dunia itu belum dihitung dengan sebetul-betulnya kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta, demi zat Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, kemudian menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji sampai di mana kesetiaan engkau kepada Tuhan, untuk menguji ketaatanmu, untuk menguji kesabaranmu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya di antara kalian, di antara amal-amal kalian, siapa yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan dunia ini sebetulnya masih belum dinilai, Pak. Kita dihitung ketika sudah masuk ke alam barzakh. Di situ kunci cikal bakal ataupun gerbang utama. Ketika kita sanggup melewatinya dengan segala ujian, fitnah, siksa, maka kedepannya kita akan lebih mudah. Sebagaimana Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham, beliau orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rela
meninggalkan tahta kerajaan demi mendapatkan kemuliaan dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ditanya, ayuhal imam, kami sering berdoa, kenapa doa-doa saya itu kok ditolak wahai ayuhal imam? Bukankah janji Allah Subhanahu wa taala, Allah itu zat yang sangat dekat dengan hambanya dan akan mengabulkan segala hajat permintaan permohonan hambanya. Kemudian Syekh Ibrahim Adham ketika ditanya daripada umat beliau menjawab, wahai umatku, hati kalian telah mati dengan beberapa perkara. Yang pertama, kalian sering menguburkan orang mati, namun kalian tidak pernah sadar akan mengambil pelajaran daripada orang yang sudah ditanam yang tiada arti dan tiada berdarah. Kalian sering memakan rezeki Allah, tapi kalian hanya bersyukur lewat lisan, hanya sebatas lisan alhamdulillah, namun secara fikri perbuatan, secara amal soleh, secara kepribadian, asal-asli dan masuk, kalian tidak pernah menampakkan syukur kalian dengan perbuatan kalian, hanya lisan. Penyakit yang ketiga, kalian sering sujud, tapi kalian lupa mengingatkan saudara-saudara kita yang belum tahu apa itu tentang kematian, apa itu akhirat, apa itu siksa kubur. Penyakit yang keempat, kalian sering membaca Al-Quran, namun kalian lupa untuk menghayati, mentadabburi, dan mengamalkan isi-isi firman Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang kelima, kalian sering mengoreksi kecacatan orang lain, namun kalian lupa dengan kecacatan ataupun aib kalian sendiri. Yang nomor keenam, kalian sering berbuat kejahatan tanpa memandang hukuman daripada Allah yang akan ditimpakan karma oleh kita sendiri ataupun untuk anak-anak kita. Dan masih banyak yang terkadang kita lupa. Makanya pernah suatu saat ada orang ini minta doa. Kan sekarang ini kan kalau viral sedikit, apalagi doanya makbul. Orang dukun saja lah keras, apalagi wali Allah. Air putih dibawa, air kelapa pun dibawa, ya kan? Kadang minta batu giok lah bah, untuk ini bah khasiatnya apa? Sebetulnya itu benda itu hiasan. Tanpa kita puja, kalau kita dekat kepada Allah, bisa ada kemanfaatan. Namun kalau kita menjatuhkan hakikat segalanya yang terjadi, hakikat segala rahasia di balik rahasia dengan benda dan kekuatan tersebut, maka akan terjatuh musyrik. Pada suatu saat, seorang umat ini mendengar ada seorang yang doanya sangat dijabah oleh Allah. Cuma dia tidak tahu Pak, bertamu meminta doa orang-orang soleh itu ada akhlak ataupun adabnya. Ya Syekh, saya minta doa. Ya, saya itu kepingin Syekh, saya itu duduk saja sambil goyang kaki, saya mendapatkan rezeki dan saya pun punya pengaruh. Didoakan sama Syekh. 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan dia mencari pekerjaan. Dia minta apa doanya? Saya kepingin ya Syekh, wahai Tuan Guru, Pak Kiai, supaya saya ini punya pengaruh. Cukup duduk saja sambil goyang-goyang kaki, saya mendapatkan rezeki yang tidak terputus-putus. Namun ketika berbulan-bulan dia kok menjaga toilet Pak. Akhirnya pikir-pikir, saya kemarin ketemu Kiai, doa saya kepingin saya duduk-duduk saja dapat rezeki. Dia berusaha ke sana kemari, ujung-ujungnya hanya mendapatkan rezeki duduk di atas kursi di samping toilet. Kan itu duduk Pak ya, duduk dapat rezeki 2000. Dia bingung, apa salah doa saya atau saya yang salah cara memohon kepada beliau.
Udah, nggak putus asa tuh Pak. Berjalan lagi seorang hamba ini mencari ulama, orang-orang soleh, minta doa. Ya Syekh, ya Tuhan, saya mohon doa supaya saya ini punya pengaruh. Cukup saya berdiri, saya tunjuk-tunjuk sambil saya mengipaskan tangan, orang pada taat dan hormat kepada saya. Akhirnya berminggu berbulan dia mencari rezeki, mengganti profesi, ujung-ujungnya jadi tukang parkir. Karena mintanya, wahai saya kepingin jadi orang yang pengaruh. Cukup saya berdiri, orang semua taat kepada saya. Cukup saya tunjuk tangan, dengan suara saya orang hormat dan taat kepada saya. Tapi kok kemarin saya mencari bisnis kesana kemari, cukup hanya menjadi seorang tukang parkir. Tapi kalau kita hayati, cocok Pak. Presiden kalau sama tukang parkir taat. Mungkin komjen, irjen semuanya kalau sama tukang parkir kalau nggak taat mau masuk ke parkir di situ. Kemudian selanjutnya orang tersebut tidak putus asa Pak. Wala tai'asu mir rahmatillah. Sebetulnya tai'asu ini artinya itu untuk menjauh kita. Jadi kalau dibilang kamu itu tai'asu, kita nggak boleh marah. Wala tai'asu mir rahmatillah artinya jangan kamu putus asa daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau nggak percaya bisa bapak-bapak buka di Al-Quran. Ada nggak wala tai'asu? Ada kan Pak? Nah di situ. Jadi terkadang orang tidak belajar sastra Lughatul Arabiyah sehingga terkadang gagal faham. Yang ketiga, orang ini dipikir-pikir, saya minta doa apa lagi nih? Ini karena mau yang instan Pak. Suruh ngaji susah, suruh ibadah itu berat, suruh sedekah pun itu tidak mau. Mencari kiai lagi yang ketiga. Ya kiai, saya minta doa. Ini doanya lain lagi Pak. Cukup saya duduk-duduk atau berdiri sambil kipas-kipas, saya dapat rezeki kiai. Yang pertama, minta berdiri punya pengaruh, asal tunjuk orang semua taat sudah diijabah. Yang kedua, minta doa hanya cukup duduk santai, duduk manis sambil goyang kaki, dapat rezeki, itu pun sudah diijabah oleh Allah. Jadi tukang menjaga toilet. Yang ketiga, doanya lain lagi. Wahai Syekh, ana as'alu berdoa, saya mohon barokah doanya. Saya kepingin jadi orang yang diberkahi Allah. Cukup duduk, berdiri sambil kipas-kipas, saya mendapatkan rezeki yang lancar. Akhirnya mencari properti, peluang-peluang bisnis kesana kemari. Ujung-ujungnya jadi tukang sate. Dia pikir-pikir, loh kok saya jadi tukang sate? Kipas-kipas kan, duduk-duduk dia kan. Dipikir-pikir, ini doa saya atau memang kiai ini yang salah doa. Tapi ketika dihayati, betul. Saya kan minta doa, cukup saya berdiri, duduk manis sambil kipas-kipas, dapat rezeki. Jadi tukang sate. Akhirnya seperti hampir putus asa, seperti pun dia pun sudah malu. Akhirnya mencari jalan. Kayak mana saya itu jadi orang hebat? Tapi kok perkataan saya salah. Dibilang, wahai saudaraku, ketika engkau berhadapan orang yang soleh, maka bersihkanlah hatimu, luruskanlah niatmu. Karena beliau itu tidak ada hijab permintaannya, doanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita hati-hati. Memang dianjurkan kita pun berdoa dan meminta doa orang-orang yang soleh. Cuman harus niatnya diperbaiki. Nanti menjadi tukang sate, yang satu penjaga toilet, yang ketiga orang tukang parkir. Sebetulnya ini pekerjaan halal. Karena orang yang meminta itu ambisinya luar biasa tentang dunia. Dia kepingin kadang menjadi anggota ini, anggota itu, anggota dewan, menjadi pejabat bintang 5, aparat bintang 5. Tapi doanya salah, kembalinya menjadi tukang penjaga toilet. Karena zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Arba'in Nawawiyah diceritakan
Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, setiap sesuatu itu kembali kepada niat. Faman kana, siapa orangnya yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ikut Rasulullah, ingin mengaji, ingin menjadi orang yang lebih taat, maka fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Kita jauh mencari ilmu, kita jauh menjadi pejabat, dikirim sana, dikirim sini. Kita dijauhkan mendapatkan proses kehidupan yang terkadang naik turun. Kalau kita niatnya karena Allah, maka menjadi nikmat dan menjadi sangat enak dalam hidup kita. Namun ada sebagian sahabat Nabi, hijrahnya itu lidunya, wah aku mau ikut Nabi lah. Kadang di Madinah ini kami mau jualan, wah ada juga saya mau ikut Rasulullah. Saya di sana mau nanam kurma, kalau kita ini nanam kopi bahkan. Setiap sholat itu nggak pernah absen Pak, pertama kali. Lama-lama duhur asar ketinggalan di tengah ladang ya Rasul. Kebetulan ladang saya di ujung, di Kekuyang, ketinggalan. Oh gak apa-apa, masih maghrib, isya, subuh masih nampak. Lama-lama mundur, subuhnya kesiangan, cuma maghrib sama isya. Lama-lama bablas Mbak. Ada juga yang ketiga, ingin nikah. Wah kadang di Madinah banyak rondo-rondo aja gitu, Masya Allah, aku ikut Rasulullah lah. Padahal niatnya untuk mencari pacar. Jadi zaman sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun beda-beda model. Makanya ketika kita melihat keadaan saudara kita, karib kerabat kita yang mungkin tingkahnya aneh-aneh, kita banyak membaca istighfar. Fa'aksiru bil istighfar, perbanyaklah membaca istighfar ketika sudah melihat kemaksiatan, kedoliman, kejahatan, kemaksiatan yang sudah nampak di tubuh mata kita. Maka kita harus banyak beristighfar dan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi di situ kita kembalikan kepada niat kita. Makanya iri hati itu boleh, tetapi iri yang bagaimana? Contoh, ada sebuah nasihat di dalam qasidah daripada nasyid-nasyid orang-orang tua kita dulu. Hidup di dunia hanyalah sementara, esok atau lusa ajal pastikan tiba. Kelak ajal tiba, harta tiada berguna, hanya iman dan takwa bekal di alam baka. Amal baik atau buruk selama hidup di dunia, walaupun sebutir pasir, Allah pasti membalasnya. Gak ada musiknya saya Pak. Pikir-pikir berapakah usiamu, hitung-hitung berapa banyak amalmu. Jangan pikir berapa harta bendamu, sedekahkan untuk bekal akhiratmu. Umur itu adalah anugerah Allah, ditugaskan untuk beribadah. Harta dunia itu karunia Allah, ditugaskan untuk bersedekah. Jeng-jeng, itu qasidah zaman Pak. Waktu saya masih kecil, bapak saya ya sama gini juga, suka main mikrofon. Orangnya super main, semua main dunia politik oke.
Dunia perdagangan oke, qasidah oke, wayang, campur sari, semua diborong. Alhamdulillah saya ada tambahan lagi, bisa masuk ngaji, barokah bapak-bapak semua. Jadi dari dulu jadikanlah hidup kita untuk mengantri mati dalam kebaikan. Contoh, sebetulnya itu kita mau kemana Pak kalau kita hayati? Saya punya kawan, dia penceramah ya sama kayak kami juga sana kemari. Pada suatu saat karena supirnya ngantuk di tengah jalan hutan, ada menasah kecil Pak. Kebetulan nggak ditengok, ketinggalan beliau. Mobilnya kenceng, ditutup, akhirnya ketinggalan. Jam mendekati subuh dari pertengahan malam, waktu pulang, yuk tanggulnya kemana ini? Nggak taunya waktu ke kamar mandi, sholat isya tengah malam ketinggalan. Kebetulan pas kadang mungkin daerahnya gelap gulita. Akhirnya kan Tengku ini pun sedih Pak, teriak-teriak, mau nyetop orang pakai baju putih, peci putih, nggak ada yang mau berhenti. Dia kira nanti kawannya Susana kan, tengok nih Pak, belum tolong, ngumpet lagi, bus, waduh, habis itu lewat itu mobil kan, tolong, karena pakainya jubah serba putih semua, wah kadang pocong ini, kenceng nih, bus, akhirnya udah ngelih, lapar, haus, di tengah hutan gak ada yang nolong. Setelah udah, akhirnya apa? Dimarahin sama Pak Gubernur. Loh mana tanggungnya? Supaya ya betul Pak. Saya kira tadi itu sudah masuk Pak, karena lampunya dimatikan. Gak taunya tanggungnya ketinggalan. Diambil lagi Pak kan. Mau marah gimana? Gak marah udah pala kedinginan. Akhirnya ketika sudah nyampe di pengajian mau pulang kan ditanya, kenapa Pak Ustadz terlambat? Tadi ketinggalan ya, kopernya di bandara katanya. Mana koper saya ketinggalan Pak? Saya ini yang ditinggal di tengah hutan. Oh ini supir saya yang kurang ajar untuk menutupi kesalahan dia. Cuma hikmahnya apa Pak? Karena sudah ketinggal ditambah rezekinya. Habis itu waktu mau pulang, mau diantar sama supir tadi. Jangan yang ini Pak Gubernur, nanti bisa saya ketinggalan. Ganti aja supirnya Pak Gubernur. Yaudah Pak Ustadz, ditambah amplopnya, supirnya pun diganti. Udah diantar pulang. Apa yang bisa kita petik dari kisah ketinggalan? Hidup kita, seandainya kita di tanah rantau tidak berhasil, masih bisa kita pulang kampung Pak. No betul Pak. Saya di sana nggak sukses Pak, CPNS-nya gagal, tes ini tes itu nggak lulus Pak. Di sana kita susah Pak. Saya mau balik aja Pak, kirim rekening Pak, kirim transferan, pulang. Sama, kita sekolah, nilai kita nggak hasil yang memuaskan, kita minta balik ke kampung kita, masih pintu terbuka. Tapi kalau kita mati, apa yang bisa kita ambil? Tidak akan bisa pulang untuk selama-lamanya. Makanya dalam kisah di dalam kitab Al-Ahkam, kitab Baqarul Akhbar menceritakan tentang sekelumit kecil yang akan kita ambil pelajaran daripada rintihan kesedihan seorang yang telah meninggal. Pada suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah beliau. Istri Nabi, kebiasaan beliau memuliakan Nabi mau berbangun. Namun Nabi menyetopnya, ya zaujati kif, berhenti, cukup duduk di tempat maksudnya. Kemudian Nabi bersabda, sampai terayun-ayun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur di atas pangkuan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sudah berjalan sekian puluh menit, Siti Aisyah melihat daripada janggut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih ada 11 ubat. Tidak terasa Siti Aisyah pun fafadat ainaha, memunculkan air mata. Karena dia tahu, ya Allah, sudah sangat dekat tanda-tanda kematian ini ya Allah. Yang mana kepada siapakah aku akan mengharap kasih sayang? Kepada siapakah yang akan menuntut ketika berada di jalan yang salah ya Allah? Kepada siapa aku akan berkeluh kesah tentang hiruk pikuk ujian di dunia ini?
ketika sang suami sudah kembali ke pangkuan Engkau selama-lamanya ya Allah. Kemudian umat pun akan kehilangan seorang sang nabi yang selalu menanyakan tentang keilmuan beliau, tentang wahyu ilahi, sampai berlinangan air mata Siti Aisyah. Sehingga Nabi bersabda, "Ya Aisyah, wa ma yubki? Kenapa engkau menangis ya Aisyah?" Dia menceritakan tentang huru-hara kepedihan beliau, takut kalau seorang suami yang dia cintai akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi bersabda, "Ya Aisyah, apa yang lebih sedih daripada itu ya Aisyah? Allah wa Rasuluhu a'lam." Nabi yang lebih mengetahui beserta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menceritakan, "Ya Aisyah, ketika seorang jenazah sudah terkujur tiada arti ya Aisyah, ketika dia dipotong menuju tempat pemandian, jenazah ini menjadi, ya Muqtasi, wahai orang yang memandikanku, jangan engkau guyurkan airmu dalam keadaan mendidih, karena hari ini aku ingin beristirahat dari sengatan sayatan luka yang telah sangat mendalam hingga ruhku keluar daripada jasad. Wahai orang yang memandikan, jangan engkau jamah, engkau usap dalam keadaan kasar, karena hari ini tubuhku telah apa? Telah luluh, lebur, hancur dan binasa akibat sayatan malaikat maut yang telah mencabut ruh di dalam jasad." Merau. Makanya orang yang soleh atau orang yang buruk bisa kita lihat ketika memandikan jenazah. Di situ nampak aura, di situ permainan yang sangat tajam. Ketika sudah diangkat jenazahnya ini menuju tempat untuk mengkafani, dengan iringan-iringan sholawat, iringan kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la menuju tempat yang dia cicil berpuluh tahun untuk membuat rumah. Yang mau tidak mau, rela tidak rela, dia harus keluar angkat kaki dari rumah kerajaan, rumah keindahannya, dan keluarganya pun tidak akan sudi kalau si bangkai itu di dalam terus digelar kain kafan. Jenazah itu memohon, wahai orang yang mengafaniku, jangan engkau cepat-cepat ikat tubuhku, jangan engkau cepat-cepat
Engkau tutup kedua mataku, karena hari ini hari terakhirku untuk aku melihat anak istriku, orang tuaku, karib kerabatku. Setelah kepergianku ini, aku tidak akan pernah kembali ila yaumil akhir, sampai hari ini. Tolong jangan kau tutup mataku menggunakan kapas, karena aku masih kepingin menengok rintihan air mata doa anak yang telah aku besarkan susah payah, sanak famili yang telah aku tanggung kehidupannya yang tidak mampu, tetangga-tetanggaku yang mungkin du'afa telah aku tunaikan ya Allah, namun tidak semuanya mereka ikhlas mendoakan kepergianku. Karena setelah aku pergi, aku tidak akan pernah melihat mereka untuk selama-lamanya. Nangis jenazah itu. Jadi sambil kita ngurusin, saya dari kecil kalau ada orang kayak gitu nangis kadang-kadang. Kebayang kalau seandainya saya hari itu banyak yang belum saya tunaikan. Mungkin zakat mal, zakat perdagangan, zakat perkebunan, zakat rikas perak, zakat yang lain-lain, zakat intensifikasi, zakat peternakan dan lain-lain. Sedih. Masalah kita berat. Setelah sudah dibungkus, dia pun ngomong, wahai orang yang menguburkanku, jangan engkau cepat-cepat engkau masukkan aku ke dalam keranda. Walaupun engkau telah mengikat kedua kakiku, engkau telah memejamkan mataku, maka tolong jangan engkau tutup telingaku dengan kain kapas. Aku walaupun sudah tidak memandang mereka, aku masih ingin mendengarkan kalimat-kalimat doa, ayat-ayat suci Tuhan untuk mengiringi kepergianku. Makanya kita harus tahu mana kawan, mana lawan. Makanya sungguh beruntung kita punya kawan, punya saudara yang taat kepada Allah. Mungkin kalau tawa untuk kawan yang untuk meceng tertawa kesana kemari banyak, tapi yang bisa mengusap dengan air mata, minimal bisa sholat khaid, sholat jenazah bisa dihitung dengan jari. Setelah udah diangkat kerandanya sambil baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke keranda, ditaruh depan rumah. Sudah mulai nangis. Ya Allah, dulu telah aku habiskan waktuku ya Allah, dari malam hingga sore ya Allah, untuk mengurus proyek-proyek bisnis ya Allah, untuk berkebun nyamuk seharian ya Allah, untuk mencari konsumen ya Allah,
hingga aku lupa bersujud dan mentaati perintah-Mu ya Allah. Segala yang aku kumpulkan ya Allah kini menjadi kenangan yang tiada arti. Anak yang dahulu memapahku kini pun telah mengusirku ya Allah di depan rumah. Istri yang dahulu janji setia sehidup semati kini pun sudah mulai beringkar janji. Segala harta yang aku miliki ya Allah akan jatuh kepada ahli warisku ya Allah. Namun banyak rezeki yang belum aku tunaikan ya Allah di jalan. Dan nangis ketika sudah diangkat kerandanya, jerit mayit. Wahai saudara, janganlah kalian berpaling dunia, janganlah kalian tertipu dengan dunia sebagaimana dunia telah menipuku. Jadikanlah pelajaran hari ini supaya kalian tidak tergoda dan tertipu dengan nikmat dunia. Dulu aku seorang yang sangat bijaksana, orang yang punya pengaruh, namun kini tiada arti. Dulu aku orang yang sangat hebat, namun kini akan menjadi bangkai yang tiada arti. Berjalan terus dengan satu. Hingga kalau orang yang baik kepingin cepat nyampe ke kurang. Ketika orang yang jahat, yang kikir, yang malas ibadah, yang belum bersegera untuk bertobat, maka sudah menjadi suara itu bisa didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Binatang pun bisa dengar. Setelah udah masuk ke dalam kubur, dia merenungi malam pertama. Ya Allah, sungguh tidak ada yang kusangka ya Allah, kematianku begitu cepat. Dulu aku tiap hari lalai ya Allah, lalai terhadap dunia, lalai terhadap keluarga, lalai terhadap pangkat yang telah aku kejar ya Allah. Namun kini aku menjadi penghuni pusaka yang tiada arti ya Allah. Hanya namaku tertinggal di atas pahatan-pahatan nisan ya Allah. Dulu banyak karirku, dulu banyak profesiku, semua orang berkata sayang dan rindu padaku. Namun kini hanya kenangan yang tiada arti ya Allah. Rumah yang aku besarkan, rumah yang aku bangun, kini menjadi penghuni pusara kubur yang tiada arti. Di tempat yang indah, aku beristirahat yang nyaman, kini hanya bergandakan tanah dan berselipkan kain kafan ya Allah. Pada di malam hari ini ya Allah, ketika aku hidup di dunia, banyak kali kerabatku ya Allah, berdatangan anak cucuku menghibur ya Allah. Namun kini hanya mendengar rintihan-rintihan alam kubur dan suara penyesalan yang tiada arti ya Allah. Nangis nampak istrinya, gak lama lagi bakal dikawin sama orang, hartanya pun akan menjadi rebutan. Makanya orang yang cerdas, mumpung kita masih sehat Pak, yang sudah mampu, berhajilah cepat-cepat. Yang mampu rezekinya, buat wakaf pesantren, wakaf pengajian. Yang ada rezeki, membuat wakaf kebaikan amal jariah yang ngalir. Karena yang kita bawa hanya cuma 3. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalathin." Ketika mati anak Adam, semua terputus illa min thalathin, kecuali 3. Yang pertama, aw ilmin yang tafa'u, ilmu yang bermanfaat. Sama kayak saya jauh-jauh, walaupun saya masih ada keturunan dari Pasai, tapi saya sudah lama di Jawa Banten Pak. Mulai saya kembali ke sini 8 tahun. Kepingin apa ya Allah? Mudah-mudahan di mana kampung, di mana kecamatan, di mana kantor, di mana masjid, di mana pesantren ya Allah, kalau besok saya mati ya Allah, ada yang nyolatin khaib saya ya Allah. Cuma itu Pak. Kalau dunia saya sudah kenyang, kaya miskin 4 kali sudah pernah kaya miskin, sampai susah ngontrak-ngontrak sudah Allah latih untuk diri saya. Yang dipuji selangit, yang dijatuhkan serendah-rendahnya, sudah gak heran. Cerita orang kaya, orang miskin, sudah pernah merasakan 4 kali. Di situ saya cari untuk bekal saya. Yang kedua, al-waladu soleh yad'ulahu, anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Bukan cuma anak kandung Pak. Nah kalau hanya anak kandung, untuk apa saya ngajak anak orang kalau saya nggak dapat doanya, nggak sampai doanya. Yang pertama, kalau ada anak kandung yang taat dan soleh dengan anak murid yang taat dan soleh,
Yang ketiga, anak mantu yang soleh. Yang keempat, anak angkat yang soleh. Kita anak kandung tidak punya, mudah-mudahan kita punya anak angkat yang soleh. Punya, dengan rezeki kita punya pengajian pesantren, punya anak angkat yang kita santri jadi orang yang soleh dan taat kepada Allah. Syukur-syukur anak mantu kita belum soleh. Kalau sampai empat-empatnya ini kita nggak punya, kita gagal, Pak. Apalagi dulu saya bilang, ini khusus yang masih kecil, Pak. Tapi ya untuk yang dewasa pun kalau memang sadar ya alhamdulillah. Nak, kamu setiap hari mandi bapak mamaku berapa kali? Oh 3 kali tentu, kadang 2 kali, kali 7 tahun. Nyuci kemaluanmu berapa kali sehari? Kadang sampai 15 kali kita pipis. Tapi kalau kau sampai gak bisa, nak, ketika orang tuamu mati untuk terakhir kalinya, gak bisa kau yang membawa mandinya, sholatnya, sampai memasrahkan kepada malaikat Allah, kau bukan anak manusia, kau anak babi. Di situ saya mikir betul ya Allah, memandikan sekali kalau sampai nggak bisa berarti saya anak babi. Itu kata guru saya. Sayyidina Syekh Al-Harith Sakaf Mahdi bin Syekh Abu Bakar Al-Sani, ulama dari Hadramawt Yaman. Itu betul. Makanya kita yang sekarang masih ada kesempatan. Kadang kemarin orang tua kita sudah meninggal dipanggil orang lain, sekarang kita belajar. Berarti kita bukan manusia, Pak. Anak babi katanya. Memandikan bapak mamanya gak sanggup, kecuali gak punya anak. Bukan semua tugas Pak Imam. Pak Imam cuma membantu. Kalau anaknya jauh, kadang di luar negeri, atau anaknya masih kecil-kecil sudah meninggal, atau anaknya mungkin sudah lebih dahulu meninggal, itu baru tugas Pak Imam. Yang ketiga, sedekah jariah. Sedekah yang mengalir. Makanya kalau kita tengok di kota-kota maju, Bapak pasti kaget. Jangan pun tingkat pesantren, tingkat masjid, Pak, di Jakarta 90% Senin Kamis dikasih untuk berbuka dan sahur. 50%, 30% tiap hari pagi ada nasi bungkus, sore ada nasi bungkus. Kalau airnya 24 jam. Bisa Bapak pilih. Apalagi ada sebuah masjid di daerah Jogokarian, saldonya 0, tiap hari dihabiskan. Nggak ada orang susah untuk membeli ambulan, untuk membangun pesantren, membangun sekolah gratis, untuk ngasih makan kamu orang yang sholat. Orang heran, kok kita dimuliakan kali masuk masjid? Ya Pak DKM, berapa pendapatan masjid kita? 0 tiap hari. Tiap hari masuk 1 juta, habiskan 1 juta. Masuk 50 juta, habiskan 50 juta. Orang heran. Makanan tiap 3 kali ada Pak, pagi, siang, sore. Nggak percaya Bapak tengok. Karena dia ngomong, kita ini kan mampir seperti orang merantau. Contoh Bapak, saya mau merantau ke Singapura, Pak Ustaz, boleh. Walaupun di Singapura kita di bawah kolong, nggak apa-apa Pak. Yang penting waktu pulang kampung ke Aceh Tengah, kebun kita lebar, rumah kita besar, sudah tengok ke Mekah. Itu seperti kita merantau. Walaupun dipandang sebelah mata, diremehkan nggak masalah. Yang penting saya pulang kampung, saya mantap, punya aset kekayaan yang akan saya bawa selama. Ini hakikat hidup kita. Makanya iri hati boleh. Iri apa Pak? Sebagai bentuk. Karena lama-lama nanti bosan Pak. Ini kemarin Ustaz, kasih yang lucu-lucu. Ya boleh sih. Kalau bisa ngaji itu nangis, itu hati kita bersih. Kalau lucu kan saya pun tinggal buka YouTube, orang komedi kita tonton tiap hari kan pintar kita kan. Cuma sekarang sudah kebalik. Yang ada lucunya keren, entah ngomongnya ngalor ngidul, tidak ada arah, itu malah di follow, di subscribe. Wah. Tapi kalau yang agak serem-serem, nyinggung-nyinggung sedikit, mengingatkan kematian, nakutin stroke, nakutin karma, malah nggak di subscribe Pak. Saya 1.500 orang kenal dekat yang sudah setia 100. Berarti yang 1.400 ini tanaman dia nggak suka dengan ibadah. Tapi kalau yang aneh-aneh Pak didukung. Di sini yang kita salah. Iri apa? Ya Allah, itu kok tetangga saya rumahnya bocor-bocor, tapi jam 4 pagi, jam 3 pagi sudah ada dengar suara
pada sang air keran. Sudah ada dengar suara ngaji. Ini kita, ya Allah, berarti kalau dibalik besok saya, apa yang saya bawa? Rumah yang bocor, pekerjaan yang tidak pasti, makan yang pas-pasan, lebih dekat kepada Allah. Nanti nasib saya seperti apa ya Allah? Boleh kita ini begini, supaya kita jangan kalah. Oh berarti saya harus lebih gemar sedekah, harus lebih gemar saya nolong orang. Yang kedua, ini kawan kita terkadang ilmunya nggak 100%, 50% Pak, tapi amalnya luar biasa. Seperti mobil pantar, mobil sederhana, tiap hari ada offset. Menang kita Pak. Bisa beli ini, beli itu. Daripada kita punya trek tronton, tapi untuk pajangan, untuk foto, untuk parkir di depan halaman, nggak pernah ada aset masuk sana. Ilmu pun begitu. Jadi orang yang gagal dengan masalah tentang keilmuan. Makanya di zaman Nabi SAW ada Sayyidina Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah ini sahabat Nabi yang punya ilmu hikmah, sehingga sahabat Nabi itu banyak yang heran. Ya Abu Hudzaifah, naroka antatakallam la yusma famin aina akhata. Engkau sering mengeluarkan kata-kata mutiara, sedangkan kita pun dekat dengan Rasulullah. Famin aina akhata, dari mana kamu dapat wahai Abu Hudzaifah? Sama dari Rasulullah. Kenapa saya tidak mendengar? Sayyidina Abu Hudzaifah menjawab, wahai sahabat Nabi, engkau kalau berjumpa Rasulullah hanya fadilah-fadilah amal. Tidak pernah engkau menanyakan penyakit hati, kesalahan demi kesalahan yang bisa menggugurkan setiap amal-amal perbuatan kita, sehingga engkau lalai hanya tentang fadilah dan tidak berhati-hati dengan penyakit hati. Diceritakan apa penyakit hati. Yang pertama, ada saudara kita Pak, kalau urusan sholat luar biasa. Sholat sunnah al-qobliyah, ba'diyah, fajar, sholat sunnah kusuf, tasbih, sholat sunnah istikharah, awabih, semua dia ada, hadir setiap pintu sholat. Tapi kalau untuk amal yang berupa mengeluarkan rezeki, mengeluarkan keringat, mengeluarkan pengorbanan, apalagi taruhannya nyawa, berat sekali. Untuk hal yang lain berat, hanya sholat, sibuk dengan sholat. Ini pun orang yang salah gagal paham. Yang kedua, orang yang sangat gemar bersedekah. Oh, di mana masjid, di mana pesantren, di mana tangguh, dititipin. Oh, ini sebenarnya 100 sak tunggu, ini uangnya 100 juta untuk buat ini, buat sumurnya ini, semuanya dikasih. Tapi kalau untuk sholat, untuk puasa, untuk ngaji berat. Ini orang yang gagal paham tentang makna sedekah. Sedekahnya murah, seakan-akan pintu surga itu cuma sedekah aja. Kalau saya sudah income Ustaz, cuma duduk-duduk manis, ngocor Ustaz, income-nya masuk, propertinya masuk. Ini pun orang yang gagal paham. Yang ketiga, orang yang gagal paham tentang makna haji. Tiap tahun haji Pak, tiap bulan umrah ke Mekah, tapi tidak diakui sebagai tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Banyak hak-hak saudara kita, rezeki saudara kita, zakat sedekah yang tidak kita tunaikan. Makanya hati-hati Pak. Saya sering mendengar orang yang buka perjudian, mungkin dia aparat, anggota dewan, bupati, konglomerat, camat, mungkin presiden, waktu pergi ke tanah suci mendengarnya aneh-aneh. Ustaz, aku nih tanah suci heran, kenapa Mbak? Semuanya tak tengok dong dari Ka'bah, tapi kok kerungu suara musik Ustaz? Di mana bioskopnya? Nanya dia Pak. Aku bilang, itu kupingin Mbak, tiap dino diskotikan terus. Diganti Mbak, dikurangi. Kalau bisa ditinggalkan, kalau belum bisa dikurangi Pak. Karena anak kita ini ngeri, ngikutnya luar biasa. Minimal pakai headset gitu Pak. Saya ada ilmunya. Jadi bapak-bapak yang sering denger dangdut, minimal pakai headset supaya anak kita dia kira oh bapak lagi dengerin pengajian.
Bapak lagi dengerin ngaji Polri. Jadi pakai headset supaya tidak mencontohkan kejelekan kepada anak. Ada juga waktu di dunia orang puasa, mungkin preman lah, mungkin Al-Qujo atau mungkin bintang 5 atau bintang 7 main hajar sama orang di Mekah, injek-injek Pak. Kenapa? Di situ diberikan orang cerita sendiri. Bahkan saya punya tetangga yang gambarnya monyet pun ada Pak. Saya sampai nangis. Ada juga orang yang kikir. Balasannya apa di sana? Hawanya haus terus, ngelih terus, lucu setiap saat, mencret, panas dalam, mundar mandir nyari air kelapa langka. Mau restoran ini namanya bahasa Arabnya mat'am. Mat'am itu artinya restoran. Mat'am Indonesia. Wah, ini ada jengkol tapi ini Pak. Kalau di mat'am Indonesia yang paling mahal apa Pak? Ikan asin sama jengkol. Mahal minta ampun. Makanya kalau orang Arab kesini, wah, ya kan antum honiyun sampai di sugih yo. Karena apa? Di sana paling mahal daging 1 kilo Pak. 60 atau 70 ribu 1 kilo. Tapi kalau jengkol per biji aja puluhan ribu di sana. Disitulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah udah, balasan lagi apa? Orang yang bahasanya suka bermain ilmu hitam di sana berjumpa yang aneh-aneh, kesasar-sasar Pak. Ada. Saya jumpa sama orang yang dari mana-mana, yang mantan ini gak apa-apa. Yang penting sudah mantan. Mau mantan yang dukun, mantan gak masalah. Sudah tobat, sudah insaf, mau sholat, itu sedulur saya. Yang lalu biar berlalu. Dia cerita, namanya Mbah Sitir. Semua ajian punya Pak.